Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali ke channel saya dalam pembahasan video kali ini berkenaan dengan mata kuliah struktur beton bertulang pada bab analisis lentur balok beton bertulang bagian 1. Jadi tujuan utama pembelajarannya adalah berkenaan dengan perilaku balok beton yang mengalami lentur, lalu menganalisa balok beton bertulang tunggal. Yang ketiga adalah menganalisa balok beton bertulangan rangkap, dan yang keempat adalah menganalisa balok beton berbentuk T. Sedangkan untuk pokok pembahasan, yang pertama adalah perilaku balok beton bertulang, yang kedua adalah batasan regangan, yang ketiga faktor reduksi kekuatan, yang keempat distribusi tegangan tekan ekuivalen, yang kelima penampang persegi bertulang tunggal, dan yang keenam penampang persegi dengan tulangan rangkap, yang ketujuh ada balok penampang T dan L, serta yang kedelapan adalah analisis penampang dengan menggunakan tabel. Untuk pendahuluan, bahwasanya kita ketahui itu tugas seorang perencanaan struktur adalah mendesain suatu komponen struktur. Desain dalam hal ini adalah meliputi penentuan jenis material, bentuk penampang, dan semua ukurannya, sehingga struktur tersebut dapat berfungsi sebagai mestinya dan dapat menahan segala pengaruh yang bekerja selama umur rencananya. Bentuk-bentuk pengaruh tersebut pada umumnya adalah berupa beban-beban yang bekerja pada struktur maupun juga akibat pengaruh lingkungan seperti temperatur udara, penurunan pondasi, atau juga pengaruh lingkungan yang bersifat korosif. Dalam perencanaan struktur pada umumnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan dari struktur untuk memikul beban-beban layan dengan baik. Yang pertama adalah keamanan dari struktur. Yang kedua adalah lendutan dari komponen struktur akibat beban layan. Yang ketiga adalah kontrol terhadap lebar retak yang terjadi akibat beban layar. Jadi berkenaan dengan keamanan dari struktur untuk memikul beban-beban layan dengan baik, hal ini dicapai dengan menyediakan kuat rencana komponen struktur yang mencukupi. Berkenaan dengan lendutan dari komponen struktur akibat beban layan, lendutan yang dapat terjadi pada suatu komponen struktur pada umumnya dibatasi oleh suatu nilai yang besarnya ditentukan oleh panjang bentang komponen tersebut. Sedangkan kontrol terhadap lebar retak yang terjadi akibat beban layang, ya, retak yang terjadi pada struktur akan mengurangi penampilan dari struktur tersebut. Di samping itu, adanya retak akan memungkinkan udara masuk ke dalam beton dan menyebabkan korosi pada baja tulangan, yang pada akhirnya akan menurunkan kekuatan dari komponen struktur tersebut. Jadi SNI 2847 tahun 2013 secara implisit itu membatasi lebar retak, ya, lebar retak
itu sebesar 0,40 mm untuk komponen struktur interior. Dan 0,33 meter dan 0,33 mm untuk komponen eksterior. Lebar retak dikontrol, ya, dapat dikontrol dengan membatasi jarak antar tulangan baja. Jadi pengontrolnya adalah dengan membatasi jarak antara tulangan baja. Jarak antar tulangan. Sesuai dengan namanya, yaitu beton bertulang, maka material dikategorikan sebagai suatu material non-homogen karena terbuat dari dua buah material yang berbeda, yaitu beton dan baja. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk analisis suatu balok beton bertulang berbeda dari metode yang digunakan untuk menganalisis balok yang terbuat dari baja, kayu atau material lain yang homogen. Dalam proses desain suatu balok beton bertulang dengan metode kekuatan atau strength design method, dengan metode kekuatan atau strength atau yang dikenal juga dengan metode ultimate. Itu mengambil beberapa asumsi yang diantaranya yang pertama adalah regangan yang terjadi pada beton dan tulangan baja adalah sama. Pada beton dan tulangan baja adalah sama. Dengan anggapan terbentuk lekatan yang cukup antara tulangan baja dan beton. Lalu untuk yang kedua, regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya ke sumbu netral penampang. Jadi regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya ke sumbu netral penampang. Lalu asumsi yang ketiga, nilai modulus elastisitas atau simbolnya dengan IS, itu tulangan baja dianggap sebesar 200.000 MPa. Dan tegangan yang timbul pada tulangan baja dalam daerah elastis sama dengan nilai regangan dikalikan dengan IS. Lalu yang keempat, penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur. Lalu asumsi kelima, kuat tarik dari beton diabaikan karena besarnya kuat tarik beton hanya 10% dari nilai kuat tekannya. Jadi kuat tarik beton diabaikan.
karena kuat tarik beton hanya 10% dari nilai kuat tekannya. Lalu untuk yang nomor 6, pada kondisi keruntuhan, regangan maksimum yang terjadi pada serat beton pada kondisi keruntuhan, regangan maksimum yang terjadi pada serat tekan beton terluar itu besarnya sama dengan 0,003. Ini regangannya. Regangan terjadi pada kondisi keruntuhan. Itu adalah 0,003. Asumsi ketujuh, untuk perhitungan kuat rencana, bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa persegi 4. Itu sesuai dengan asumsi dalam SNI 2847 tahun 2013 pasal 10.2. Jadi untuk yang distribusi itu berupa segi 4. Atau bisa ditulis seperti ini. Untuk perilaku balok beton bertulang, jadi balok beton polos pada umumnya tidak efisien untuk berfungsi sebagai komponen struktur lentur karena kuat tariknya yang jauh lebih kecil daripada kuat tekannya. Jadi sebagai konsekuensi, balok beton polos tanpa tulangan ini akan mengalami kegagalan tarik pada tingkat beban yang rendah. Jauh sebelum beton mencapai kuat tekannya. Untuk alasan inilah maka tulangan baja diletakkan pada bagian penampang yang mengalami regangan tarik. Jadi tulangan baja itu penempatannya pada tegangan tarik. Jadi sedekat mungkin dengan serat tarik terluar dari balok tersebut. Pada suatu balok beton bertulang, gaya tarik yang timbul sebagai akibat dari momen lentur ditahan oleh tulangan baja. Jadi gaya tarik itu ditahan oleh tulangan baja. Sedangkan beton sendiri bekerja menahan gaya tekan yang timbul. Perilaku tersebut dapat terjadi dengan anggapan bahwa antara tulangan baja dan beton terdapat lekatan yang cukup untuk mencegah terjadinya slip antara tulangan baja dan beton. Jadi untuk menjamin terjadinya lekatan yang baik, ini pada umumnya digunakan tulangan baja ulir. Jadi pada uraian yang akan dijelaskan ini akan dijelaskan perilaku dari suatu balok beton bertulang yang diuji lentur. Jadi uji lentur. Pengujian dilakukan dengan metode pengujian 3 titik. Atau third point loading.
terhadap dua buah benda uji, yang mana benda uji pertama berupa balok beton bertulang tanpa geser. Jadi di gambar 31 adalah gambar untuk pengujian lentur balok beton bertulang. Yang pertama dia adalah balok beton bertulang tanpa tulangan geser. Sedangkan benda uji kedua adalah dimensi dan tulangan baja yang sama persis seperti dengan benda uji yang pertama, hanya saja diberi tambahan tulangan geser. Ini tulangan gesernya, sedangkan ini tanpa tulangan geser. Jadi pada tahap pertama beban uji belum diberikan sehingga balok hanya memikul berat sendiri dan berat perangkat pengujian yang diletakkan di atas balok. Jadi kedua benda uji memiliki perilaku yang sama. Di setiap penampang balok memikul beban momen lentur dan gaya geser. Tegangan maksimum terjadi pada lokasi momen lentur maksimum, yaitu pada tengah bentang. Tegangan tarik maksimum pada serat bawah balok lebih kecil dari modulus keruntuhan lentur atau modulus of rupture atau FR dari beton. Sedangkan tegangan tekan maksimum pada serat atas juga masih lebih kecil daripada tegangan tekan ultimate beton F aksen C. Tidak ada retak yang terlihat pada tahap ini. Untuk tahap kedua, beban mulai diberikan. Ini tadi tahap pertama. Untuk tahap kedua, beban sudah mulai diberikan. Beban sudah mulai diberikan pada kedua benda uji, sehingga beban bertambah dari 0 hingga menjadi P1. Akibat beban P1 pada serat bawah balok terjadi tegangan tarik yang besarnya sama dengan modulus keruntuhan atau FR. Jadi pada tahap kedua, tegangan tarik yang dimana besarnya itu sama dengan FR. Pada tahap ini seluruh penampang beton bekerja efektif memikul beban, dan tulangan baja pada sisi tarik akan mencapai regangan yang sama dengan regangan beton di sekitarnya. Tegangan pada tulangan baja akan sama dengan tegangan pada beton di sekitarnya dikalikan dengan rasio modulus atau N, yang merupakan perbandingan modulus elastisitas baja terhadap modulus elastisitas beton. Tegangan tekan pada serat atas beton masih jauh lebih kecil daripada kuat tekannya. Balok berperilaku elastis dalam tahap ini. Jadi berperilaku elastis. Lalu untuk tahap ketiga, ketika beban ditambah lagi melampaui P1 hingga mencapai P2, maka tegangan tarik pada serat bawah beton akan naik melebihi modulus keruntuhan lenturnya dan akan timbul retak pada bagian tengah bentang balok. Lokasi sumbu netral akan naik dan retak merambat mendekati lokasi sumbu netral. Beton pada daerah tarik mengalami kehilangan kuat tariknya, dan lendutan dan tulangan baja mulai bekerja secara efektif untuk memikul gaya tarik yang terjadi. Pada tahap ini, lendutan balok akan bertambah dengan cepat karena momen inersia penampang berkurang. Jika beban ditambah lagi, maka retak-retak baru akan timbul dan menjalar ke dekat bagian tumpuan. Selain bertambahnya jumlahnya,
Retak juga bertambah lebarnya. Pada tingkat tegangan tekan yang tinggi, regangan pada beton akan bertambah secara cepat dan tegangan pada beton dapat diestimasi dari kurva hubungan tegangan-regangan yang diperoleh dari hasil uji silinder beton. Seperti halnya untuk tulangan baja, tegangan yang terjadi masih lebih kecil daripada tegangan luluhnya, dan nilai tegangan diperoleh dengan cara mengkalikan regangan tulangan baja atau IS dengan modulus elastisitas tulangan baja atau IS. Ini tadi epsilon. Tahap keempat, beban P2 kembali dinaikkan. Pada benda uji pertama mulai timbul tegangan geser yang terjadi sejarak tinggi balok dari ujung tumpuannya. Yang menimbulkan retakan diagonal dengan sudut kurang lebih 45 derajat dari garis horizontal. Retak diagonal ini menjalar ke bawah mendekati tulangan baja dan terus merambat ke arah tumpuan. Ketika retak yang makin melebar ini mencapai ujung balok, beton mulai pecah dan keruntuhan terjadi secara tiba-tiba. Ini bisa dilihat di gambar 3.2a. Pengujian selesai dilakukan pada benda uji balok yang pertama. Pada balok yang kedua, retak diagonal juga terjadi, namun tulangan geser mulai bekerja secara efektif, memikul beban yang terjadi. Pada benda uji kedua ini, retak tidak sampai menjalar ke tumpuan melalui tulangan baja. Untuk tahap kelima, penambahan beban kembali diberikan pada benda uji kedua. Regangan bertambah secara cepat hingga kapasitas maksimum balok tercapai pada beban ultimate atau PU. Tulangan baja mulai luluh dan regangannya makin bertambah walaupun tidak ada penambahan beban uji. Retak pada beton bertambah lebar, lendutan terlihat makin jelas, dan regangan tekan pada beton juga meningkat yang akhirnya mencapai regangan ultimate-nya. Pada keadaan ini, beton mulai pecah dan akibatnya terjadi keruntuhan seperti pada gambar 3.2b. Ini untuk tahap pertama. Ini untuk tahap kedua, penjelasan tahap kedua. Ini untuk penjelasan tahap ketiga. Dan ini adalah gambar untuk hasil pengujian di gambar 3.2a dan 3.2b. Ini untuk tahap keempat dan ini untuk tahap kelima. Jadi berdasarkan persentase tulangan baja yang digunakan pada suatu komponen struktur balok, maka terdapat 3 macam keruntuhan lentur balok yang dapat terjadi. Jadi di sini ada 3 macam keruntuhan, 3 macam keruntuhan. Tiga macam keruntuhan balok. Yang pertama adalah tulangan baja akan mencapai kuat luluhnya sebelum beton mencapai kuat maksimumnya.
Pada kasus ini, keruntuhan disebabkan oleh luluhnya tulangan baja akibat regangan yang cukup tinggi, mencapai 0,005 atau lebih. Penampang beton memiliki persentase tulangan baja yang cukup kecil. Penampang ini ditunjukkan seperti pada gambar 33A. Gambar 3.3a. Dia. Lalu untuk yang keruntuhan yang kedua, tulangan baja mencapai kuat luluhnya. Tulangan baja akan mencapai kuat luluhnya dan pada saat yang bersamaan beton mencapai regangan ultimate-nya. Dan pada saat bersamaan beton mencapai regangan ultimate-nya. Sebesar 0,003, yang dimana diagram regangan penampang ini ditunjukkan pada gambar 3.3b yang ini. Lalu untuk yang keruntuhan balok ketiga, jadi pada balok dengan persentase tulangan baja yang cukup besar, beton akan runtuh sebelum tulangan baja mencapai kuat luluhnya. Jadi beton akan runtuh sebelum tulangan baja mencapai kuat luluhnya. Di sini beton mencapai kuat tekan dan regangan ultimate-nya. Namun, tegangan pada tulangan baja atau Fs masih jauh di bawah tegangan luluhnya. Sedangkan tegangan pada tulangan baja akan sama dengan atau kurang dari 0,002. Jadi diagram tegangan penampang ini ditunjukkan pada gambar 3.3c yang ini. Jadi untuk batas regangan, ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang itu biasanya ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang biasa maupun beton prategang dalam SNI 2847 tahun 2013 pada pasal 10.3 didasarkan pada konsep regangan yang terjadi pada penampang beton dan tulangan baja. Secara umum ada 3 macam jenis penampang yang didefinisikan. Jadi 3 jenis penampang yang dapat didefinisikan. Itu yang pertama adalah kondisi regangan seimbang atau balance strain
condition. Jadi kondisi ini terjadi pada suatu penampang ketika tulangan tarik baja mencapai regangan luluh atau E. Sedangkan beton yang tertekan mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003. Penampang demikian dinamakan juga sebagai penampang seimbang. Untuk yang kedua, penampang terkendali tekan atau compression control section. Ini terjadi apabila regangan tulangan tarik terluar itu sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan, sedangkan beton itu mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003. Untuk tulangan baja, FY sama dengan 400 MPa. Batas regangan tekan sama dengan 0,002. Jadi kasus ini terjadi pada komponen struktur kolom yang menerima gaya aksial dan momen lentur. Itu biasanya terjadi pada struktur kolom. Sedangkan untuk yang ketiga, itu penampang terkendali tarik atau tension control section. Ini terjadi ketika regangan baja mencapai 0,005 atau lebih, yang terjadi ketika beton mencapai regangan ultimate-nya itu sebesar 0,003. Jadi ketiga macam batasan regangan ini bisa dilihat pada gambar 3.4. Yang A adalah penampang terkendali tarik, yang B itu ada penampang daerah transisi, dan yang C adalah penampang terkendali tekan. Jadi penampang lain yang berada di antara penampang terkendali tekan dan terkendali tarik itu dinamakan berada pada daerah transisi. Di samping itu ditambahkan pula bahwa regangan tarik atau epsilon T pada kuat nominal di daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,004 untuk setiap komponen struktur lentur tanpa beban aksial, ataupun bila ada beban aksial itu tidak boleh melebihi 0,1 dikali dengan F aksen C dikali dengan A gross. Dengan A gross adalah luar gross penampang beton, itu luas ya, luas gross, luas kasar. Lalu untuk faktor reduksi kekuatan, kuat nominal dari suatu struktur baik yang memikul lentur dan beban aksial itu dihitung berdasarkan kaedah-kaedah yang berlaku. Jadi hasil kali antara kuat nominal dengan faktor reduksi disebut dengan kuat rencana. Jadi penggunaan faktor reduksi dilakukan dengan mengingat beberapa hal. Yang pertama, untuk mengantisipasi segala ketidakpastian dari kuat nominal penampang akibat dimensi material serta ketidakakuratan persamaan-persamaan dalam perencanaan. Yang kedua, untuk merefleksikan tingkat duktilitas dan keandalan komponen struktur akibat efek yang ditimbulkan oleh beban kerja. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk merefleksikan tingkat kepentingan pada komponen struktur. Jadi bisa dilihat dalam SNI 2847 tahun 2013 pasal 9.3 itu digunakan beberapa nilai faktor reduksi kekuatan dengan simbol seperti ini. Itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk daerah terkendali tarik itu sebesar 0,9, sedangkan untuk penampang terkendali tekan dengan tulangan spiral dia sebesar 0,75, untuk tulangan non spiral dia 0,65, untuk geser dan puntir dia 0,75, dan untuk tumpu pada beton sebesar 0,65.